wabarakatuh. Salam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Edi dari Dinas Polda Jambi, Pak Kasubdit PPA, Pak Kasubdit 1 Kemenak, dan rekan-rekan penyidik, serta yang saya hormati dan saya banggakan, saya hormati rekan-rekan media cetak, media online, media elektronik. Sore ini Direktorat Krimum Polda Jambi akan merilis pengungkapan perkara dugaan tindak pidana persetubuhan dan pencabulan. Rekan-rekan sekalian, yang saya sampaikan kepada rekan-rekan sebelumnya, kami berkomitmen untuk melakukan tindakan tegas kepada siapapun yang melakukan tindak pidana. Kami sampaikan sekali lagi, kami akan berusaha dengan keras untuk melakukan tindakan yang tegas pada siapapun yang melakukan tindakan pidana. Dibuktikan dengan tanggal 22 beberapa hari lalu, kami menerima laporan polisi dari seseorang ibu yang melaporkan anaknya pada tanggal 22 Januari 2023 ya, itu tidak pulang ke rumah. Ada 2 orang anak yang tidak pulang ke rumah. Mohon maaf, kami menerima laporan tanggal 23. Dilaporkan tanggal 23. Kemudian dicarilah anak ini. 2 anak ini dicari. 2 anak ini adalah 2 anak perempuan yang usianya 14 tahun dan 13 tahun. Ya, usianya 14 tahun dan 13 tahun. Jadi tidak pulang ke rumah. Baru ditemukanlah pada malam hari tanggal 23 di suatu gubuk di daerah Batanghari. Kedua korban ini adalah warga Kota Jambi. Warga Kota Jambi yang menjadi korban dari sekelompok, sebagian dewasa, sebagian anak-anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan dan juga pencabulan. Jadi kronologisnya adalah kedua anak ini sedang bermain di luar rumah. Kondisinya saat itu malam hari, kurang lebih pukul 19.00, dan cuaca sedang hujan dan bermain di luar. Datanglah beberapa orang anak-anak yang menggunakan sepeda motor, dan mereka semua berasal dari daerah Batanghari, main ke wilayah Kota Jambi. Ketemulah dengan kedua anak ini. Kemudian disapalah mereka, diajak bicara, mungkin diiming-imingi juga sesuatu, sehingga kedua anak ini mengikuti keinginan mereka dengan menaiki kendaraan bermotor. Kedua anak ini dibawa ke dua tempat yang terpisah. Yang pertama adalah di SD daerah Batanghari, Desa Tirewatan, Desa Ture, Batanghari. Kemudian yang kedua, satu lagi dibawa ke rumah kosong oleh beberapa anak. Apa yang dilakukan di sana adalah persetubuhan, dipaksa, disetubui kedua korban. Kemudian setelah itu dibawa kembali kedua anak dari 2 TKP tersebut ke satu rumah, yaitu salah satu rumah tersangka di Desa Ture juga, Kabupaten Batanghari. Di sana pun juga dilakukan persetubuhan serta pencabulan. Itu di tanggal 22 Januari 2023. Dan mereka tidak dipulangkan, diingatkan di sana. Esok harinya tanggal 23 disetubui lagi lah korban ini. Satu orang yang sama, satu lagi orang yang berbeda. Kemudian baru sore hari mereka ditaruh di satu pondok. Disampaikan kepada kedua orang korban ini akan dijemput nantinya malam dan diantar ke rumah. Ternyata tidak, ditinggalkan begitu saja. Sampai akhirnya ditemukanlah sama orang tua. Dan setelah itu orang tuanya langsung melapor kepada SPKT Polda Jambi dan kita tidak lanjuti. Jadi laporannya tanggal 23 malam. Alhamdulillah setelah kita lakukan penyelidikan dengan mendatangi TKP pertama, di mana anak ini diajak oleh anak-anak ini
Dengan menggunakan motor, kita menemukan dari CCTV orang-orang yang kita duga melakukan perbuatan yang dilakukan oleh ibu korban. Kemudian kita mendatangi TKP, ya, dan kita bisa mengungkap, kita bekerjasama dengan Polsek, Subdit 4 juga bisa di-backup oleh Resmob, kita bisa mengungkap 10 orang tersangka. Dan masih ada 3 lagi yang belum kita tangkap, tapi kita sudah mengantongi nama-nama pelaku tersebut. Tadi di awal saya sampaikan, ya, di awal tindak pidana yang terjadi adalah persetubuhan dan juga pencabulan. Ada sebagian dari mereka melakukan persetubuhan dan sebagian lagi melakukan pencabulan. Para pelaku ini tadi sudah saya sampaikan ada dewasa 18 tahun dan sisanya adalah anak-anak. Yang dewasa pun juga masih bersekolah. Kami sampaikan di awal, kami akan melakukan tindakan tegas. Jadi terhadap mereka semua sesuai dengan hasil pemeriksaan dan melalui mekanisme gelar perkara, semua tersangka kita lakukan penahanan. Sekali lagi saya sampaikan, semua tersangka kita lakukan penahanan. Termasuk kita akan mengungkap, akan menangkap 3 orang pelaku yang saat ini belum bisa diamankan. Kami mohon doanya biar segera pelaku tersebut kita bisa minta pertanggungjawaban. Kemudian pasal yang kita terapkan yaitu pasal 81 dan juga 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, yang ancaman hukumannya tidak main-main, minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Kita kawal bersama, ya, biar proses ini berjalan sampai dengan persidangan untuk menjadi pembelajaran. Dan yang kita temukan juga dari pemeriksaan di awal, korban mengetahui bahwa para tersangka ini menggunakan narkoba. Saya mohon maaf tadi agak terlambat, karena setelah selesai pemeriksaan kita langsung melakukan pengecekan ini. Betul, hasilnya positif. Akuan dari korban bahwa mereka juga melakukan pesta narkoba. Makanya, ya. Nah, makanya tadi setelah selesai pemeriksaan semuanya, kita langsung koordinasi dengan Direktorat Narkoba, dan kami akan sampaikan kepada Direktorat Narkoba untuk bisa diproses juga masalah penggunaan narkoba ini. Ini ketegasan kami. Mudah-mudahan rekan-rekan media bisa menyampaikan kepada masyarakat. Kita jaga anak-anak kita agar tidak terlibat dalam praktek penggunaan narkotika dan juga tindakan-tindakan kriminal yang bisa merugikan masa depan mereka. Saya mohon maaf, ini hanya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tersangka yang saya hadirkan, kami hadirkan di sini. Karena mereka sudah dewasa semua, dari yang 4, yang 4 saat ini masih kita cek urin dan tidak kami hadirkan di depan rekan-rekan sekalian. Ini belum ada. Untuk status korban Pak? Ya belum ada, bukan berarti tidak ada. Saya nanti kita akan dalami, yang kita akan dalami dan kita nanti akan cek juga mungkin di dalam beberapa hari ada nggak kejadian cabulan ataupun perkosaan yang belum terungkap yang kita punya identitas ciri-ciri pelakunya. Coba kita akan koordinasikan dengan teman-teman di lapangan di wilayah. Iming-imingnya kemudian makan, ya, diajak ngobrol, biasa dibujuk, ya, pasti dengan kata-kata bohong. Kenapa? Ya, ini kita dalami. Ini menjadi pertanyaan kami juga. Ya, kalau dari keterangan awal dari korban hanya menyaksikan. Ya, nanti kita akan tanyakan lagi kepada korban. Ya, kita akan dalami lagi keterangan dari korban. Apakah juga dalam yang dia lihat, yang korban ini lihat pada saat pesta, apakah dia juga dicoba atau tidak, kita akan dalami. Tapi pengakuan pertama dalam laporan dan juga pemeriksaan mereka hanya melihat. Ya. Yang melakukan persetubuhan, ya, di SD itu ada 2 orang, inisialnya M dan inisialnya AM, 2 orang, usianya 18 tahun, ya, di sini. Kemudian yang di rumah, ya, di rumah tadi rumah salah satu tersangka itu 2 orang juga, inisialnya II 19 tahun dan juga FF 18 tahun. Nah, FF itu 2 kali.
satu lagi di rumah kosong. Ada satu lagi yang juga melakukan persetubuhan yang di hari berikutnya, yang saat ini sedang kita cari orangnya, misalnya D. Dan 2 orang kawannya misalnya A, dua-duanya saya A. Jadi ada 13 orang. Nah sisanya melakukan percabulan, yaitu inisialnya S, kemudian R, A, J, dan S. Ya, penganiayaan belum kita temukan. Kenapa? Ya, belum kita temukan terkait masalah penganiayaan. Ya. Tapi kalau misalkan tadi saya sampaikan keterangan dari korban sudah jelas, ya. Yang diadukan adalah masalah peristiwa menimpa percabulan. Kita akan dalami rekan-rekan sekalian. Kemarin fokus kita adalah mengungkap terlebih dahulu. Jadi setelah ini terungkap, kita tangkap, kita tahan, kita dalami nanti keterangan dari korban.